Fakta bansos di lapangan lebih buruk dari yang ditemui Risma, ditulis oleh Alifur Rahman di siword.com. Bagi sebagian orang, sikap Bu Risma yang selalu marah-marah itu akan dianggap berlebihan, tidak patut untuk dilakukan oleh seorang menteri. Tapi bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya, melihat Risma marah selalu karena suatu alasan yang jelas, sehingga kemarahannya tidak terkesan pencitraan atau hanya agar bisa diberitakan. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Saya cukup lama mengamati gaya komunikasi Risma. Beberapa kali saya ketemu dengan beliau, dan memang kalau diperhatikan Risma ini terlalu mengambil hati atas semua permasalahan di wilayahnya. Dia mengibaratkan dirinya ada di posisi sebagai rakyat yang harus menghadapi 1001 aturan birokrasi. Kalau menurut dirinya itu nggak pas, maka dia akan marah. Kadang juga memposisikan diri sebagai keluarga dari orang yang dibuat susah karena aturan. Lalu dia membayangkan dan meledaklah emosinya. Coba saja perhatikan, pola komunikasi Risma selalu sama. Dia akan bilang, coba bayangkan itu kamu. Coba bayangkan kalau kamu harus ikut aturan-aturan seperti ini. Marah enggak? Sekarang setelah jadi menteri, rupanya dia tetap memposisikan diri sebagai orang atau rakyat yang harus menghadapi serangkaian birokrasi. Meski sebenarnya ini sudah agak telat, tidak sejak awal dilantik. Ya, mungkin di awal-awal ada pergolakan dan pertanyaan, pantas nggak ya menteri marah-marah kayak wali kota? Namun akhirnya Risma kembali menjadi seperti yang dulu. Saya pribadi setuju dengan marah-marahnya Risma. Kenyataan di lapangan terkait bantuan sosial memang seburuk itu. Dan bahkan bisa saya bilang, apa yang ditemui Risma saat belusukan masih belum menggambarkan keseluruhan. Risma baru menghadap pejabat daerah, kepala dinas, dan bank penyalur. Yang dia dapatkan baru data-data, tapi itu pun sudah membuatnya emosi. Ya gimana, jumlah yang tersalurkan baru 2.000 orang, tapi yang belum disalurkan malah 5.000 orang. Di banyak tempat seperti itu, lebih banyak yang belum disalurkan. Apalagi kalau Risma mau belusukan mendadak mendatangi orang penerima bantuan sosial, tak terencana dan rahasia, dibuat sidak dan tiba-tiba pasti akan muncul banyak cerita soal potongan dan iuran kelompok yang sebenarnya tidak ada dalam aturannya. Fakta di banyak daerah, ATM penerima bantuan itu dipegang oleh pendamping, tidak dipegang oleh penerimanya sendiri. Padahal yang namanya ATM itu adalah kepemilikan pribadi. Tidak ada alasan untuk dikumpulkan atau diserahkan ke orang lain. Tapi saya paham kenapa ATM itu dikumpulin, agar orang-orang tidak punya waktu belajar untuk menarik uangnya sendiri. Masyarakat dibiarkan dalam ketidaktahuan agar terus bergantung pada pendampingnya. Supaya apa? Supaya setiap ingin menarik uang, masyarakat masih harus meminta tolong pada pendampingnya. Dan dengan jasa itu, para pendamping mendapatkan biaya jasa sebesar 10 atau 20 ribu rupiah. Silakan saja cek di banyak daerah, modusnya pasti sama. Saya pribadi sudah banyak mendapat keluhan dan cerita, tapi sebagai warga biasa maka saya perlu menimbang langkah. Jangan sampai ketika saya luruskan dan benarkan malah dimusuhi dan akhirnya diserang. Dalam kesimpulan sederhana saya, modus ini melibatkan banyak pihak. Semua pihak dapat keuntungan dan bagian dari ini, sehingga praktis tak akan pernah ada kasus yang mencuat ke publik, karena semua sudah diatur agar diam atau tidak berani protes dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan sendiri oleh para raja-raja kecil di desa-desa. Tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh Risma sudah benar. Memang ada banyak orang yang perlu dimarahi, kalau perlu dimaki-maki. Saya mengapresiasi karena permasalahan ini akhirnya mendapatkan perhatian. Saya juga yakin sebenarnya Risma sudah tahu fakta-fakta lapangan seperti yang saya tuliskan ini. Hanya soal waktu saja dia akan turun ke daerah dan menemui masyarakat secara langsung untuk membereskan permasalahan pungli bansos yang dilakukan dengan cara ilegal. Memang harus menteri yang turun dan menindak, karena kalau orang biasa yang tidak punya jabatan atau kekuasaan, bila ingin meluruskan aturan dalam penyaluran bansos ini, maka hasilnya akan diacuhkan dan tidak berpengaruh. Selain itu, konsekuensinya bisa diserang oleh banyak permasalahan yang diciptakan secara sengaja oleh raja-raja kecil itu. Terakhir, semoga Risma diberikan kesehatan dan kekuatan, karena jelas membersihkan atau meluruskan aturan-aturan penyaluran bansos ini pasti tidak mudah. Apalagi orang-orang yang bermain di dalamnya melibatkan hampir semua pihak. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Dituduh sebagai sumber kebocoran data Presiden, masihkah Peduli Lindungi aman digunakan? Ditulis oleh Nia Alif di siword.com.
Beberapa hari belakangan ini masyarakat dihebohkan mengenai dugaan kebocoran data di aplikasi Peduli Lindungi. Mundur ke belakang, tepatnya pertengahan Juli, Presiden Jokowi membentuk tim penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang diketuai Airlangga Hartarto. Sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional, ada nama Erick Thohir di sana yang kemudian bekerja sama dengan Menkes membuat aplikasi Peduli Lindungi yang dibantu oleh Kominfo untuk pendaftaran di App Store. Terkait segala kontroversi yang ditimbulkan setelahnya, harus diakui ada kelemahan di aplikasi tersebut yang memungkinkan adanya celah kejahatan hanya berbekal nama dan NIK yang bersangkutan. Ini pula yang membuat negara ini heboh dan sukses membuat kebakaran kementerian terkait. Tak salah kalau media menyebut Menkominfo lempar tanggung jawab. Alih-alih menjawab secara diplomatis duduk persoalan, dirinya malah langsung to the point, seolah menyalahkan Menkes dengan menyebut kesalahan di e-hack, bukan yang ada di sistem baru Peduli Lindungi. Memang harus diakui bahwa kekurangan pemerintah selama ini, terutama di sinergi antar kementerian. Kembali lagi soal aplikasi Peduli Lindungi ini, harus diluruskan bahwa isu kebocoran apalagi peretasan tidaklah benar, karena yang terjadi adalah penyalahgunaan informasi NIK oleh oknum di daerah. Masyarakat harus tahu jika NIK dan foto KTP Presiden Jokowi sebenarnya mudah ditemukan di internet dengan kata kunci NIK Jokowi Info Pemilu atau mengetikkan foto KTP Jokowi. Kita bisa melihat tampilan foto-foto Jokowi di halaman pertama. Artinya memang tidak ada kebocoran di aplikasi itu sendiri. Lantas kalau sampai pelaku yang menyalahgunakan NIK dan sebagainya ditindak aparat, maka aplikasi itu sendiri harusnya direview ulang karena memungkinkan hal buruk menimpa masyarakat. Jangan cuma fokus menutup data pejabat dan menindak pelaku di lapangan. Semestinya, aplikasi ini harus dibuat seefisien mungkin dan menutup adanya penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Kalau dirasa login dengan NIK bisa memudahkan atau membantu mereka yang tidak memiliki smartphone dan sebagainya, maka harus dipikir ulang verifikasi tambahan seperti integrasi ke nomor HP yang bersangkutan. Sebelumnya di awal bulan Juli, Erick Thohir menjelaskan bahwa integrasi data kesehatan dengan aplikasi Peduli Lindungi dapat memitigasi penyebaran pandemi COVID. Ia menambahkan bahwa Peduli Lindungi digunakan sebagai aplikasi tunggal yang terintegrasi dengan data kesehatan, hasil tes PCR atau antigen, sertifikat vaksin, dan kartu kesehatan elektronik yang menjadi syarat perjalanan udara. Erick Thohir juga menyebut holding BUMN pariwisata dan pendukung serta Telkom turut mendukung integrasi ini agar masyarakat yang menggunakan fasilitas transportasi merasa aman dan terlindungi kesehatannya. Saat ini aplikasi ini juga diperluas sebagai syarat masuk mal dengan hanya melakukan scan barcode yang ada di dalam. Kalau pada akhirnya kita melihat banyak kekurangan aplikasi ini, harusnya memang ada perbaikan sistem keamanan terutama saat login. Bahkan aplikasi ini dituding pihak oposisi sebagai alat mengumpulkan NIK dan data penduduk demi kepentingan Pilpres 2024 nanti. Kalau isu miring ini dianggap tidak benar, maka harus ada perbaikan sistem keamanan dan jaminan data pribadi tidak akan tersebar. Kita yakin aplikasi negara seperti Peduli Lindungi atau BPJS tidak akan bocor dengan serta-merta. Pada kasus BPJS justru kebocoran diakibatkan adanya transaksi jual beli data dari orang dalam. Inilah PR besar pemerintah. Sekitar 2 bulan yang lalu saya menyoroti kebijakan aturan SIM card oleh Kominfo. Berkaca dari pengalaman saya yang pernah keluar negeri, seseorang tidak bisa dengan mudah membeli SIM card di gerai atau toko. Kita diwajibkan mengisi formulir, memberi fotokopi, kartu penduduk atau paspor dan pas foto. Setelah itu baru dilakukan pengecekan dokumen dan sebagainya yang bisa memakan waktu sehari hingga 3 hari lebih tergantung lokasi pendaftaran. Pengalaman 8 tahun yang lalu mungkin bisa berubah lebih canggih lagi saat ini. Makanya ada harapan integrasi dari pihak terkait untuk memantau SIM card yang beredar. Pemerintah bisa bekerja sama dengan gerai atau toko penyedia kartu dengan memasang fitur sidik jari atau face recognition yang nantinya terhubung dengan data kependudukan yang ada di Kemendagri. Serupa dengan aplikasi Peduli Lindungi yang harusnya bisa dikembangkan seperti lebih baik lagi. Apalagi sudah ada integrasi dengan beberapa aplikasi seperti Halodoc di dalamnya. Jangan sampai aplikasi ini jadi eKTP kedua di mana tidak ada fungsi elektronik sama sekali. Hanya bentuk fisiknya saja seperti ATM, tapi isinya seperti KTP lama yang berasal dari kertas. Kini Peduli Lindungi harus menerapkan sistem yang lebih canggih, terutama di bagian login. Kalau bisa ada integrasi dengan Mendagri dengan menerapkan login lewat sidik jari atau pengenalan wajah.
Sayang sekali fitur-fitur canggih di dalamnya tidak bisa dinikmati kalau jaminan keamanan data belum terpenuhi. Beberapa fitur yang menjadi andalan diantaranya seperti pindai code QR di mana fungsinya adalah untuk memberitahu kapasitas tempat dan berapa jumlah pengunjung saat ini. Semisal kita pergi ke pasar atau swalayan dengan kapasitas maksimum 1.000 orang dan waktu kita memindai barcode ternyata adalah pengunjung ke-400. Artinya lokasi tersebut masih aman. Ada juga fitur peta zonasi yang digunakan sebagai peta tempat lokasi terkini berada dalam skala kelurahan. Pengguna fitur ini diharuskan menyalakan GPS agar diketahui lokasinya. Nantinya akan ada tampilan warna berbeda, semisal warna orange untuk risiko rendah dan merah untuk risiko tinggi. Selain itu ada juga tab statistik, teledokter, paspor digital, dan diari perjalanan, pendaftaran vaksin juga e-hack. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini harusnya masih aman untuk digunakan dengan mempertimbangkan saran perbaikan seperti ulasan di atas. Tak perlu buru-buru mengecap buruk suatu aplikasi tanpa melihat pertimbangan sisi lain yang pada akhirnya membantu negara terlepas dari pandemi corona. Kita harus yakin visi misi Jokowi selalu mencari yang terbaik untuk rakyatnya. Terlepas ada kekurangan yang masih terus bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu. Kalau saat ini Malaysia dibuat cemburu akan penanganan COVID di negara ini, harusnya kita bangga jadi rakyat Indonesia. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com.